Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Meisya Kamila, Melsi Dwi Salsabila, Salsabila Amariati, Saipa Paujiah, Emwel dan Bayi Haki, dan Siti Juleha. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis. Jangan lupa, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Baik teman-teman, pertama kita mulai dulu dengan pengertian dari bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan menawarkan suatu barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam arti luas, bisnis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua aktivitas dan intuisi yang memproduksi barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis itu memuat 4 aspek. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mendapatkan laba. Yang ketiga, suatu kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus, kenapa ya bisnis itu sangat penting untuk dilakukan? Itu karena bisnis mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Yang ketiga, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari bisnis dan tujuan dari bisnis. Jadi, dalam video ini kami akan membahas tentang hasil analisis keberhasilan dan kegagalan bisnis suatu perusahaan. Adapun perusahaan yang akan kami bahas yaitu pertama, Google dan Yahoo. Yang kedua ada Samsung dan BlackBerry. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing kan dengan perusahaan yang tadi disebutkan? Kenapa ya Google bisa lebih sukses daripada Yahoo? Dan kenapa sih BlackBerry tidak bisa menyaingi keberhasilan dari Samsung? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak videonya. Saya Muhammad Wildan Baki ingin menjelaskan profil Samsung Electronics. Saat ini perusahaan Samsung berdiri sebagai perusahaan teknologi terbesar kedua di dunia memproduksi perangkat elektronik. Ini adalah bisnis konglomerat Korea Selatan, didirikan oleh Lee Byung atau Chul pada tahun 1938. Perusahaan ini diketahui memproduksi peralatan yang meliputi telekomunikasi, elektronik, peralatan rumah tangga, dan semikonduktor. Awalnya diluncurkan sebagai lini produk berbasis analog, produk ini beralih menjadi pionir inovasi teknologi yang diakui secara universal. Salah satu kunci sukses Samsung terletak pada desain. Samsung memiliki 300 desain bertalenta di Seoul dan 4 kantor desain di USA, Eropa, dan Jepang. Penekanan produk pada gaya best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan pasar. Oke, di sini ada analisis SWOT Samsung Electronics. SWOT Samsung Electronics terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan analisis SWOT Samsung Electronics terbagi menjadi 6. Yang pertama, Samsung memiliki brand image yang melekat pada masyarakat. Yang kedua, Samsung telah memprakarsai era digital. Yang ketiga, Samsung menawarkan produk-produk yang berkualitas. Yang keempat, Samsung senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya. Yang kelima, desain produk-produk Samsung sangat baik dan diunggulkan. Yang keenam, pada tahun 2008 Samsung menduduki posisi nomor 1 pangsa pasar TV dunia selama 9 kali secara berturut-turut. Kelemahan analisis SWOT Samsung Electronics terbagi menjadi 4. Budaya Korea yang lebih menekan hierarki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda. Budaya koperasi Korea yang tidak fleksibel. Yang ketiga, pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas. Yang keempat, adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya.
Peluang analisis SWOT Samsung Elektronik terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, produk-produk ditawarkan merupakan produk rumah tangga yang selalu dicari. Yang kedua, adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah merupakan suatu kebutuhan. Yang ketiga, tingkat gengsi pada masyarakat selalu ingin memiliki produksi elektronik terbaru dan tercanggih. Yang keempat, pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik tiada batas. Yang kelima, permintaan masyarakat pada produk-produk bergengsi, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan pasar. Dan di sini ada ancaman analisis SWOT Samsung Elektronik, yaitu terbagi menjadi 5. Adanya ketergantungan produk-produk lokal pada negara tertentu sehingga pasar sulit tembus. Yang kedua, kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Yang ketiga, muncul produk-produk baru yang lebih inovasi dari perusahaan lain. Yang keempat, ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara. Yang kelima, era globalisasi yang dapat mendorong perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia. A few moments later. Nama saya Saipah Fauzia. Saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadikan keberhasilan pada Samsung. Yang pertama, penguatan brand produk. Samsung dengan sempurna berhasil meniru strategi Nokia ketika Nokia masih merajai pasar telepon seluler, yaitu dengan membuat segmentasi pasar. Samsung berhasil memasuki hampir seluruh ceruk pasar, dari entry level adu segmen smartphone Android murah sampai bisa bersaing secara penuh sampai akhirnya menjadi nomor 1 dengan smartphone flagship dari merek-merek seperti HTC, Sony, dan Apple. Yang kedua, spesifikasi smartphone. Dari sisi hardware, Samsung mencoba melekatkan smartphone seri Galaxy dengan spesifikasi hardware yang up-to-date. Samsung juga selalu berhasil membuat inovasi baru dan unik setiap meluncurkan produk baru. Yang ketiga, iklan pemasaran. Di sisi ini, Samsung tergolong sangat royal dalam urusan budget iklan. Samsung punya tujuan agar bisa mengcover konsumen yang mendambakan sebuah smartphone dengan spesifikasi yang mumpuni. Sehingga Samsung kini semakin dikenali dan disadari oleh pangsa pasar dan konsumen lebih luas. Yang keempat, kerjasama dengan pesaing. Sampai sekarang, Samsung masih menjadi penyuplai layar dan beberapa spare part untuk Apple. Apple tidak hanya menjadi pesaing nomor 1, tetapi juga sekaligus menjadi salah satu konsumen terbesar Samsung. Di dunia marketing modern, ini disebut juga sebagai COO competition. Yang kelima, revolusi sumber daya manusia menciptakan manusia Samsung. Misi Departemen Sumber Daya Manusia Samsung Elektronik bagi pelatihan dan pengembangan karyawannya sangatlah hebat. Samsung berencana mengamankan sumber daya manusia yang cemerlang dan inovatif yang akan memimpin era digital. Samsung melatih para karyawannya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan bertindak sebagai agen perubahan. Yang terakhir, CEO yang hebat. Pada pertemuan 5 strategis 2004, Yoon Jong-yong menguraikan faktor-faktor dan sifat-sifat yang sekarang dikenal luas sebagai 7 DNA yang akan Samsung mencapai tujuannya. 1. Mimpi, visi, dan tujuan. 2. Pengetahuan mendalam dan pemahaman yang bagus. Ketiga, kepercayaan dan kredibilitas. Keempat, kreativitas dan tantangan. Kelima, teknologi dan kecepatan. Keenam, percepatan dan kecepatan. Ketujuh, perubahan dan inovasi. Halo, saya Melsi Dwi Salsabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Google, analisis SWOT pada perusahaan Google, serta faktor-faktor keberhasilan perusahaan Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional milik Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam layanan dan produk internet. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ketika mereka masih mahasiswa dengan gelar PhD di Universitas Stanford. Pada tanggal 4 September 1988, mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta. Misinya adalah untuk mengumpulkan informasi dunia agar dapat diakses dan bermanfaat bagi semua. Lalu, slogan Google adalah Don't be evil.
Saat ini, Google memegang posisi yang baik di antara 4 pemain teknologi utama, yaitu di antaranya Apple, Amazon, Facebook, dan Microsoft. Setiap perusahaan pasti memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bagi perusahaan itu sendiri. Google sendiri memiliki kekuatan di antaranya. Yang pertama, Google terkenal dengan layanannya yang luar biasa, yaitu Google Penelusuran, Analistik, AdSense, Gmail, Keep, Google+, Google Meetings, dan lain-lain. Yang kedua, Google memegang pangsa pasar tak terkalahkan dalam pelayanannya. Yang ketiga, Google merupakan sumber lalu lintas terbesar dari 98% website di seluruh dunia. Yang keempat, Android Google adalah salah satu sistem operasi seluler yang paling disukai. Dan yang kelima, Google memiliki banyak karyawan yang cerdas dan memiliki ide-ide brilian sehingga dapat menciptakan produk-produk baru yang canggih dan inovatif. Tapi tahu nggak sih kelemahan dari Google itu apa? Kelemahan dari Google diantaranya, yang pertama, turunnya tarif iklan karena masuknya pemain baru seperti TikTok, iklan Facebook, dan banyak jaringan iklan lainnya. Yang kedua, Android Google tidak berfungsi di desktop dan laptop. Yang ketiga, pendapatan Google didasarkan pada iklan. Lalu selanjutnya peluang pada perusahaan Google. Google merupakan raksasa besar dan bisnisnya memiliki peluang tanpa batas karena memiliki sumber daya dan basis karyawan yang besar. Android Google dapat diluncurkan untuk PC desktop dan laptop dengan aplikasi serupa atau lebih baik dari Word, PowerPoint, dan Excel. Google dapat banyak mempromosikan Google Cloud Hosting, Google AdWords di televisi dan platform media sosial, dan melalui program AdSense. Google dapat meluncurkan PC mini untuk mengalahkan semua pemain di pasar. Lalu, apa sih ancaman yang dihadapi oleh perusahaan Google itu sendiri? Google memiliki ancaman yang diantaranya yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah di suatu negara dapat menjadi ancaman besar bagi Google. Yang kedua, pesaing seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain merupakan pesaing utamanya dan meningkatnya popularitas mereka merupakan ancaman bagi Google. Yang ketiga, Brave browser juga merupakan ancaman besar bagi Google karena memiliki pemblokiran iklan yang tidak menampilkan iklan di YouTube dan situs web yang menampilkan jenis iklan apapun. Google dapat melewati ancaman yang dihadapi dengan sangat baik. Terbukti hingga saat ini, Google merupakan perusahaan yang berhasil. Lalu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan Google menjadi perusahaan yang berhasil? Mari kita bahas. Yang pertama, ada kelompok kepemimpinan yang terkoordinasi. Eric Flamhoch dan Evan Randall dalam Corporate Culture menyebut kepemimpinan klasik yang terdiri dari para pemimpin yang berfungsi sebagai satu tim tunggal dan efektif. Page dan Brin adalah mahasiswa bersama di Universitas Stanford ketika mereka membangun perusahaan tersebut. Yang kedua, komitmen terhadap kecanggihan. Google selalu berkomitmen untuk menyediakan teknologi terbaik yang tersedia. Dalam konteks mesin pencari klasik, hal ini berarti terus-menerus mengerjakan ulang dasar-dasarnya lalu menciptakan penelusuran universal. Google memberikan fasilitas terbuka dan meningkatkan kenyamanan bagi para penggunanya. Google Instant memberikan saran huruf demi huruf sehingga pencari seringkali tidak perlu menyelesaikan kata yang diketiknya untuk menemukan link ke sumber yang diinginkan. Yang ketiga, ekspansi yang bijaksana. Google juga mengincar usaha dan akuisisi baru di luar pasar mesin pencari. Namun, di area yang telah menghasilkan sinergi pada intinya, ekspansi awal adalah pembuatan Google Berita pada bulan September 2002. Hal ini menawarkan kepada pengguna cara yang sangat nyaman untuk memanfaatkan lebih 4.000 sumber berita. Yang keempat, ada pemasaran yang halus. Google mahir dalam memasarkan dirinya sebagai sebuah merek dengan cara yang tampaknya tidak dilakukan seperti pada umumnya. Lembaga Google Doodle adalah contoh pemasaran yang tidak diketahui radarnya. Halaman beranda Google seringkali hanya menampilkan huruf-huruf dari kata Google yang ditampilkan warna-warni. Namun, pada hari libur dan acara-acara khusus lainnya, ia menampilkan Google Doodle yang sangat mencolok dan menarik perhatian serta lucu. A few moments later.
Nama saya Salsabila Mariati Geda Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perusahaan yang gagal dalam kegiatan bisnis wirausaha. Salah satunya adalah perusahaan BlackBerry Limited. Perusahaan ini merupakan pada awalnya adalah perusahaan raksasa yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1984. Pada tahun 2000-an, mereka mendominasi smartphone pada masa itu, dan fitur BBM adalah fitur yang paling banyak diminati dan merupakan barang prestisius pada masa itu. Dengan ketidakcakapan CEO pada masa itu, yang cenderung terlalu percaya diri dan menganggap enteng kompetitor serta terlalu lamanya peluncuran BlackBerry 10, membuat pasar pada waktu itu beralih menggunakan smartphone tipe iPhone dan Android. Perusahaan BlackBerry terlalu lambat berinovasi, sehingga tergerus dengan perkembangan zaman. Mereka terlalu fokus terhadap pengembangan tablet BlackBerry Playbook yang menurut pasar terlalu biasa, menghabiskan finansial, dan mereka salah menentukan target. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT pada perusahaan BlackBerry Limited. Yang pertama, ada strength atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan BlackBerry Limited. Pertama, BlackBerry dikenal dengan keamanan yang tinggi karena menggunakan enkripsi yang kuat serta infrastruktur khusus untuk melindungi data penggunanya. Yang kedua, BlackBerry dikenal dengan dukungan yang baik untuk aplikasi dan solusi bisnis, di mana perangkat ini sering digunakan oleh perusahaan dan profesional bisnis. Yang ketiga, adanya fitur BBM yang memungkinkan para pengguna BlackBerry untuk berkomunikasi secara cepat dan aman. Yang keempat, BlackBerry menawarkan telepon seluler dengan ukuran dan berat yang nyaman untuk dibawa. Lalu yang kedua, ada weaknesses atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan BlackBerry. Pertama, perangkat BlackBerry tidak mendukung semua aplikasi populer. Yang kedua, beberapa pengguna menganggap desain BlackBerry terlalu kaku dan konservatif dibandingkan dengan pesaingnya. Yang ketiga, BlackBerry telah kehilangan momentum inovasinya sehingga dianggap ketinggalan zaman. Yang keempat, BlackBerry telah kehilangan pangsa pasar karena kurangnya pengakuan brand. Lalu selanjutnya ada opportunity atau peluang yang dimiliki oleh perusahaan BlackBerry Limited. Yang pertama, dengan meningkatnya kekhawatiran keamanan data, BlackBerry dapat memanfaatkan reputasinya dalam hal keamanan untuk memperluas kehadirannya. Lalu yang kedua, BlackBerry dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi lainnya untuk mengembangkan dan memperluas portofolio produk dan jasanya. Lalu yang ketiga, BlackBerry dapat memanfaatkan perkembangan teknologi Internet of Things untuk mengembangkan produk-produk yang terhubung dan memperluas portofolio perangkatnya. Serta yang terakhir, analisis SWOT yang terakhir terdiri dari threat atau ancaman, di mana BlackBerry berada dalam persaingan yang sengit dengan pemain besarnya seperti Apple dan Samsung. Lalu yang kedua, pasar ponsel cerdas telah mencapai tingkat jenuh di beberapa negara maju, yang berarti pertumbuhannya melambat. Yang ketiga, dengan adanya perubahan kebutuhan konsumen dan BlackBerry tidak dapat mengikuti tren ini, maka mereka dapat kehilangan pelanggan dan pangsa pasarnya. Serta yang terakhir, yang keempat, krisis ekonomi global yang berdampak pada negatif penjualan BlackBerry. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman penasaran gak sih apa aja yang menjadi faktor penyebab kegagalan dari perusahaan BlackBerry Limited ini? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, terlambatnya menggunakan teknologi layar sentuh, di mana tren ponsel pintar terus berubah. Pengguna lebih menginginkan ponsel yang memiliki layar lebar, layar sentuh, pemutar musik, dan video. Semuanya sudah dimiliki oleh produk-produk Apple dan Android. BlackBerry tidak cepat beradaptasi dan tidak cepat melakukan perubahan. Akhirnya, mereka mulai ditinggalkan para penggunanya secara perlahan-lahan. Lalu yang kedua, BlackBerry terlalu fokus pada pembuatan produk tablet BlackBerry Playbook, di mana ini merupakan salah satu kegagalan terbesar dalam industri teknologi gadget. Produk ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas pada tahun 2010 dan mulai dipasarkan pada tahun 2011. Namun, BlackBerry melakukan kesalahan besar. Semua sumber dayanya difokuskan untuk pembuatan BlackBerry Playbook, di mana tim pengembang smartphone pun juga ikut bekerja membuat BlackBerry Playbook. Akhirnya, segmen smartphone pun mulai tidak diperhatikan. Yang ketiga,
Kesalahan besar ada di tangan CEO BlackBerry, yaitu Mike Lazaridis dan Jim Balsillie, di mana mereka berdua sangat keras kepala dan tidak mau berubah terhadap tren yang ada di pasar ponsel pintar. Keduanya mengabaikan ancaman dari para pesaing-pesaingnya, yaitu Apple dan Android. Mereka malah menghambur-hamburkan uang untuk pembuatan BlackBerry Playbook. Lazaridis dan Balsillie pun mundur dari jabatan CEO BlackBerry pada tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Hans, yang resmi menjadi CEO pada Januari 2012. Hans masih terus berusaha membuat perubahan, tetapi BlackBerry sudah sangat tertinggal jauh dari para pesaingnya. Selanjutnya, yang keempat, tertundanya peluncuran BlackBerry 10 hingga tahun 2013, di mana sistem ini baru dikeluarkan pada Januari 2013. Namun, pada saat yang sama, pesaing mereka yaitu Apple sudah mengeluarkan iOS generasi ke-6-nya dan Google telah meluncurkan Android generasi ke-4-nya. Selain BlackBerry terjebak pada perkembangan produk BlackBerry Playbook, perusahaan juga lebih memilih mengupdate hardware daripada sistem operasinya. Itu terjadi akibat kepemimpinan yang buruk. Yang terakhir, yang kelima, kalah bersaing dengan Android, di mana pemimpin BlackBerry gagal melihat versi Google dan Apple bahwa ponsel tidak hanya semata komunikasi, namun akan menjadi pusat entertainment dan didukung oleh aplikasi yang bagus juga. Pangsa pasar BlackBerry terus bergerus, dan Android menjadi sistem operasi ponsel terpopuler di dunia. Aplikasi olah pesan seperti BBM pun terpukul, seiring bermunculannya aplikasi alternatif seperti WhatsApp, Line, WeChat, dan KakaoTalk. Sekian, terima kasih. Nama saya Siti Julaiha. Perusahaan selanjutnya yang gagal dalam implementasikan manajemen bisnis yaitu perusahaan Yahoo. Yahoo merupakan perusahaan internet yang mendunia, berdiri pada Januari 1994 dan resmi terbentuk pada 1 Maret 1995. Yahoo berpusat di Sunnyvale, Amerika Serikat. Yahoo didirikan oleh Jerry Yang dan David Pillow. Situs ini menjadi salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Yahoo terkenal melalui search engine-nya. Yahoo juga menawarkan fitur menarik seperti Yahoo Finance, Yahoo Groups, dan Yahoo Answer. Awalnya, logo Yahoo memiliki warna merah dengan garis hitam dan bayangan. Namun pada Mei 2009, seiring desain ulang tema, logo Yahoo berubah menjadi ungu tanpa garis dan bayangan. Meski pernah merajai, keberadaan Yahoo mulai meredup dengan kehadiran Google sebagai kompetitor utama. Yahoo memiliki sejumlah kekuatan yang memberikan landasan kokoh bagi perusahaan ini. Dengan basis pengguna yang besar, terutama yang berasal dari iklan di layanan email, Yahoo dianggap sebagai perusahaan pemasaran yang kuat. Akses pencarian yang cepat dan relevan, bersama dengan portofolio produk yang beragam seperti Yahoo Messenger, Yahoo Mail, dan Yahoo Mobile, memperkuat posisinya dalam industri. Yahoo juga menghadapi tantangan, keterlambatan dalam inovasi teknologi dan kelemahan keuangan yang mencerminkan penurunan nilai aset bisa menjadi hambatan. Saat Google terus berinovasi, Yahoo perlu mengatasi ketertinggalannya. Di sisi peluang, pertumbuhan jumlah pengguna ponsel di negara-negara berkembang membuka pintu bagi Yahoo untuk memperluas pangsa pasar melalui layanan aplikasi seluler. Integrasi dengan media sosial seperti Flick dan strategi pemasaran yang dioptimalkan untuk berita di media sosial dan internet memberikan peluang tambahan untuk memperkuat reputasi perusahaan. Ancaman hukum terkait pelanggaran dan peningkatan pesaing di ruang internet, terutama dari wirausahawan muda yang inovatif, merupakan tantangan yang serius. Meskipun Yahoo masih memiliki posisi yang kuat dalam pasar periklanan, ada ancaman dari situs jejaring sosial seperti Facebook yang perlahan-lahan merebut pangsa pasar yang sebelumnya didominasi oleh Yahoo. Dengan memahami dinamika ini, Yahoo dapat merancang strategi yang adaptif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang guna memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Kemunduran perusahaan Yahoo dapat ditarik dari beberapa keputusan strategis yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap posisinya di industri. Pertama, penolakan akuisisi Facebook pada tahun 2006 menjadi langkah kritis. Saat itu Facebook menjanjikan pertumbuhan besar, tetapi Yahoo gagal mencapai kesepakatan, membiarkan Facebook berkembang menjadi jejaring sosial terbesar di dunia.
Kemudian, penolakan tawaran pembelian oleh Microsoft Office pada tahun 2008 dengan alasan harga terlalu mahal, menggambarkan ketidakmampuan Yahoo mengantisipasi perubahan pasar dan mengejar peluang. Saat bisnisnya sedang tidak sehat, keputusan ini menjadi salah satu penyebab kemerosotan Yahoo yang lebih lanjut. Selain itu, kurangnya fokus dan kejelasan dalam model usaha Yahoo menjadi faktor lain yang menghambat kemajuan perusahaan. Dengan operasional yang mirip perusahaan teknologi daripada media, Yahoo kehilangan arah yang jelas, menyebabkan stagnasi dalam persaingan dengan perusahaan teknologi sejati seperti Microsoft dan startup media seperti Google. Secara keseluruhan, kombinasi dari keputusan strategis yang tidak tepat, ketidakmampuan menangkap peluang besar, dan kurangnya visi jangka panjang telah menyebabkan kemunduran perusahaan Yahoo dalam industri yang terus berkembang. Dengan begitu, kemunduran perusahaan Yahoo dapat ditarik dari sejumlah keputusan strategis yang kurang tepat.